Basarnas dan juga ada Gubernur Jawa Timur Soekarwo terkait dengan hilangnya pesawat AirAsia 3XZ 8501. Kalau bayar dia, bayar ke aku ya, bayar ke aku ya. Pak Tim, usulannya sudah nih Mas? Sudah Pak Tim. Nanti Januari saya resmikan. Konferensi pers ini digelar di Crisis Center Bandara Juanda yang sudah sejak pagi tadi dipenuhi oleh keluarga dari penumpang pesawat AirAsia KZ 8501 yang dinyatakan hilang. ya, ya seperti tadi karena nggak cukup tadi. Rekan-rekan wartawan, pada malam ini kami keluarga besar AirAsia sangat berduka dengan insiden penerbangan QZ 8501 yang hilang kontak dengan ATC pagi ini dalam perjalanan dari Surabaya ke Singapura. Press conference baru kami bisa lakukan pada malam ini karena sejak terjadinya insiden tersebut dari pagi hingga malam hari ini, waktu, tenaga, dan pikiran kami terfokus untuk membantu dan mendukung keluarga dari penumpang serta membantu instansi pemerintah, Basarnas, Kementerian Perhubungan, dan juga KNKT di dalam menjalankan proses investigasi dan search and rescue. Terdapat 155 penumpang di dalam penerbangan QZ 8501, terdiri 137 penumpang dewasa, 17 anak-anak, dan 1 bayi. Kewarganegaraan dari penumpang tersebut 149 berwarga negara Indonesia, 1 dari United Kingdom, 3 warga negara Korea Selatan, 1 warga negara Malaysia, dan 1 warga negara Singapura. Terdapat 7 kru dalam penerbangan tersebut, 6 berwarga negara Indonesia, dan 1 first officer berwarga negara Prancis. Kami, keluarga besar AirAsia, telah menghubungi seluruh keluarga penumpang dari penerbangan QZ 8501, dan yang kami lakukan saat ini adalah memberikan bantuan, dukungan yang bisa kami lakukan untuk membantu para keluarga penumpang di dalam melewati dan menghadapi masa-masa yang sangat sulit ini. Yang kami lakukan adalah menyediakan akomodasi bagi keluarga penumpang yang saat ini sudah hadir di bandara. Kami menyediakan hotel di dekat bandara. Kami menyediakan transportasi juga bagi keluarga penumpang yang tinggal di luar dari kota Surabaya. Bagi keluarga penumpang atau kerabat penumpang yang membutuhkan informasi, dapat menghubungi emergency call center kita 021 29 27 0811. Kami, keluarga besar AirAsia, akan memberikan informasi yang terbaru, baik secara langsung maupun melalui situs kami di internet www.airasia.com. Ini adalah statement kami terkait dengan insiden QZ 8501. Terima kasih. Nama saya Sunu Widiatmoko. Sunu, S-U-N-U.
Saya Presiden Direktur PT Indonesia AirAsia. Terima kasih. Ada pertanyaan? How about your responsibility? Please. Obviously, this is a massive shock to us, and we're very devastated by what's happened. It's unbelievable, but we do not know what's happened yet, so we'll wait for the accident investigation to really find out what's happened. Our concern right now is for the relatives and for the next of kin. There is nothing more important to us for our crew's family and for the passengers' families that we look after them. That is our number one priority at the moment, to make sure that we take care of them and to fully cooperate with the investigation, and we hope that the aircraft is found quickly and we can find out the cause of what has happened. But for the moment, we don't want to speculate. We do not know what's happened, and our prime concern now is to look after the family, both in Singapore and Surabaya and elsewhere around Asia, and that's our prime concern, and we will leave the accident and search and rescue team to find our aircraft, and then we will start the process. Apakah penerbangan Surabaya Singapura ini akan dihentikan sementara? Operasional akan berjalan seperti biasa, Pak. Normal. Pak Sudung, Bapak kami boleh tahu kondisi fisik pesawatnya, Pak? Itu dibuat tahun berapa? Sebelumnya terbang kemana? Lalu kondisinya seperti apa? Yang bisa saya sampaikan, pesawat dalam kondisi laik. Pesawat dibuat tahun 2008. The aircraft had gone through all checks, and they just had a check at the end of November. They followed all the procedures that was needed and was in good condition. It's never had any problems with aircraft. Before it took off from Surabaya, it just landed from other place? No, it was night stopping in Surabaya. It was Night the first stopping. flight. It was the first flight. The day before? The day before, it operated a normal schedule. Thank you. Untuk rute Surabaya Singapura ini masih akan tetap berjalan. Kita masih akan terbang secara normal. Bapak, tadi kami dapat informasi dari beberapa keluarga penumpang yang mengatakan bahwa sempat ada pemindahan jadwal. Seharusnya mereka terbang tidak pada pukul 5.20, terus mereka dihubungi oleh pihak AirAsia. Apakah itu biasa terjadi atau ada alasan khusus dalam penerbangan kali ini? Itu terjadi karena perubahan waktu terbang winter schedule dari summer schedule ke winter schedule. Itu biasa dilakukan setiap 6 bulanan. Dan perubahan juga terkait dengan kondisi peak season. It is too early. First of all, we do not know it was a crash. Let's just wait and see. We don't want to speculate. We have no idea at the moment what went wrong. Let's wait for the search and rescue teams to find the aircraft, and then we will obviously cooperate on a full investigation. Let's not speculate at the moment. Let's give our full attention to the next of kin and give full cooperation to the search and rescue team to be able to find the aircraft. Sorry, Mr. Hernandez, this is the first time incident for AirAsia? Yes. Yes. The first time? Really first time? Yes. The team is led by Indonesia, and the help has been offered from Singapore and Malaysia. Mungkin dari Basarnas yang lebih banyak menjawab. You have to translate from Indonesia because the officer from Basarnas only explain in Indonesia. Pak, mungkin dijelaskan mengenai berapa pesawat, berapa kapal, berapa yang sedang dilakukan, Pak. Dilibatkan, Pak. Lebih baik dari Basarnas menyampaikan dulu mengenai tindakan search and rescue yang sedang dilakukan, Bu. Okay.
Progresnya gimana Pak? Mungkin disampaikan Pak. Jadi gini, sejak kita mendapatkan info lost contact, jadi dapat info lost contact, kita sudah mengerahkan beberapa kapal yang tidak berada hanya di satu tempat saja, berada di beberapa lokasi. Jadi ada kapal dari Pangkal Pinang, kemudian kapal dari Palembang, kapal dari Resubet dan Tanjung Pinang, RIP dari Pontianak, kemudian kapal negara Basarnas dari Pontianak juga, kemudian dari RIP dari Jambi, dan kapal SAR dari Jakarta. Kita kerahkan 7 sampai saat ini untuk mengadakan pencarian. Kemudian kita dari Basarnas ada heli Dolphin dan heli BO-105. Sementara dari TNI Polri, karena posisi saya di Surabaya, mungkin Jakarta yang tahu, karena Jakarta yang merekod. Posisi termasuk balik kalibrasi. Jadi balik kalibrasi juga tadi siang sudah mengadakan penyisiran di area tersebut. Semua kapal sudah sampai di titik yang Belum. Area tersebut area lost contact, Mas. Area lost contact-nya Di bawahnya Teluk Kumai. maksud saya 7 kapal itu belum sampai semua Pak ya? Saya belum tahu, Pak. Jadi kondisinya seperti apa saya belum tahu, karena mereka pagi sudah siap-siap dan mereka pada berangkat berlayar. Kita tidak tahu kondisi lapangan seperti apa. Kita tahu sendiri ini akhir-akhir tahun dengan kondisi cuaca yang mungkin kita tahu sendiri, begitu. Bapak, kami boleh tahu ini kan didapatkan pencarian dimulai. Sedang menuju ke area Pencarian dimulai. Kita tambahkan lagi ada 6 KRI juga yang menuju ke posisi tersebut. 6 KRI lagi. 6 KRI. 6 KRI, KRI wajibnya. Di antaranya ada Patimura. Ada Patimura, KRI Patimura. Ada beberapa, pokoknya ada 6 KRI yang Sudah menuju ke lokasi. Pak, tadi kan disampaikan begitu dapat info langsung bergerak. Infonya datang jam berapa Pak? Kalau dibilang info datang jam berapa, pagi begitu lost contact, air traffic control pasti akan menghubungi Basarnas secara otomatis. Memang itu rule-nya. Pak, untuk pencarian nanti Pukul 8 pagi. Iya, jadi pagi kita secara rule dia pasti akan kontak. Pak, untuk pencarian apakah 24 jam atau seperti apa? Karena kondisi di sana Pencarian itu, namanya pencarian mah sama lah, musibah apapun. Mulai dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Gitu. Kenapa seperti itu? Karena kita menjaga dari pandangan mata kita. Gitu, sampai itu mungkin capek. Gitu. Satu lagi. Halo. Halo Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan wartawan yang saya muliakan. Jadi perlu saya sampaikan, di Bandar Udara Juanda ini hanya menyiapkan krisis center untuk melayani atau menindaklanjuti korban, keluarga penumpang Air Asia. Jadi kami memprovide itu. Kalau mas-mas nanyakan tentang bagaimana teknis pelaksanaan SAR, bagaimana mencari, mohon ini di kantor pusat Pak, di Jakarta. Karena beliau hanya di sini. Karena saya mohon maaf, saya takut keliru beliau. Karena nanti tidak sinkron dengan apa yang dilaksanakan di Jakarta. Jadi mohon dengan sangat kawan-kawan yang ada di sini, kalau menanyakan teknis bagaimana pencariannya segala macam ada di Basarnas Pusat. Mohon dimaklumi Mas. Karena ini sangat sensitif nanti dengar keluarga korban yang tidak pernah, nanti terjadi simpang siur, nanti jadi masalah lagi. Jadi mohon dengan segala hormat kawan-kawan, kalau menanyakan teknisnya bagaimana mencarinya dan kapan ketemunya, di mana posisinya, mohon di kantor Basarnas Pusat. Yang bisa disampaikan oleh Pak Hernanto ini hanya mungkin jumlahnya sekian, dari TNI sekian, dari Basarnas sekian. Teknis pelaksananya mohon ditanyakan di kantor pusat. Demikian Pak. Pak Presiden, apakah akan dibuat lagi pos-pos selain crisis center di sini, mungkin di Singapura atau di Teluk Kumai yang terdekat dengan posisi? Ada rencana seperti itu Pak? Saat ini kita memiliki crisis center di Surabaya dan Jakarta.
Crisis center kami adakan di Surabaya, Jakarta. Namun demikian penumpang dapat menghubungi di kantor di Singapura untuk keluarga. Dulu ada di Teluk Kumai. Saat ini kita masih 2 itu aja. Nanti kalau memang dipandang perlu, kita akan pertimbangkan. Adakah teknologi dari Airbus 320 karena kan wire digital selain mencari sinyal dari ping dari jetbag, adakah teknologi lain? Saat ini terlalu awal untuk mendiskusikan masalah itu. Kami menyerahkan teknis pencarian pada Basarnas. Saya kira ini pertanyaan. Oke. There have been reports that the weather might play a role. Do you know what the weather conditions were like at the time? The weather conditions were not good, but further than that, we don't really want to speculate anything more. Obviously, there was storm clouds, and the pilot had made a request to change altitude. That's as far as we know. We don't want to speculate as to whether weather was a contributor or not. We really don't know. Let's find the aircraft, and then we will do the proper investigation. What is your priority now, sir? Our priority now, as I've mentioned earlier, is really to look after the next of kin, the families that are mostly located in Surabaya and Singapore, to inform all the next of kin, which we haven't been able to find all of the next of kin yet, and obviously look after our crews next of kin as well, which are based in Jakarta and Surabaya. That's our priority right now, and to give full cooperation to the search and rescue team in locating our aircraft. Oke, satu pertanyaan lagi untuk Pak Gubernur, silakan Pak. Mohon Pak. Ya. Tell us about the experience of the pilots, please. How experienced were your pilots? We understand one was French. Pemerintah provinsi akan memfasilitasi informasi kepada keluarga, kepada media. Saya kira tidak ada sesuatu yang tertutup, semua harus dipublish, dan ini menjadi bagian memberikan informasi yang sangat penting buat keluarga, juga dari perusahaan. Fasilitasi itulah yang kita lakukan. Saya kira enggak, nanti urusan santunan nanti, ini urusan di sini dulu. Saya kira itu fasilitasi informasi, jangan sampai ini tertutup. Ada hal yang harus kita informasikan secara transparan. Saya kira itu. Terima kasih. Saya kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sunu, untuk Pak Sunu dan Pak. Oke. Nanti sambil wawancara berdiri. Latar belakang pesawat, kalau pilotnya boleh Pak? Sudah. Satu lagi, yang kedua, dalam 1 tahun ini ada 3 maskapai Malaysia loh Pak yang kecelakaan. Ada apa ini Pak? Yang bisa saya sampaikan mengenai penerbangan ini dipimpin oleh kapten yang berpengalaman dengan total 20.537 jam terbang. Jadi itu adalah jam terbang dari pilot yang 20.500 jam terbang. For English, our captain was a very experienced captain. He had flown over 20,000 hours and approaching 7,000 hours with AirAsia on type A320. Mr. Fernandez, has there been any offer of assistance for the search and rescue from other countries neighboring Indonesia, Malaysia, Singapore, Australia? Has there been any offer of assistance to help the search? Mungkin yang jawab dari Basarnas Pak. Apakah sudah ada tawaran bantuan dari negara tetangga Pak? Sudah dari Singapura dan Malaysia berupa pesawat ya, pesawat pencarian juga. Berapa banyak Pak? Saya belum tahu, Jakarta masih yang aman. Jadi bukan di Basarnas, jadi kuasanya Basarnas. Begitu. Mr. Fernandez, in this year, last 3 incidents for Malaysian Airlines maskapai. Is there something? Oh, mohon maaf Pak, tidak ada hubungan dengan Malaysia. Nanti kemana-mana, mohon stop, selesai. Ya. Okay? Selesai, terima kasih. Terima kasih.